Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar alias Caimin, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja, Kemenaker tahun 2012. Pelaksana tugas PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Caimin sebagai Menteri Tenaga Kerja. Caimin saat itu menjabat sebagai Menaker periode 2009 hingga 2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Yang menuturkan opsi pemanggilan tidak hanya dialamatkan kepada Caimin, namun juga semua pejabat di lingkungan Kemenaker di saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait. Di sisi lain, Partai Nasdem mengatakan KPK mengada-ngada karena mengusut kembali dugaan korupsi pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri. Nasdem mempertanyakan posisi KPK. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoir atau akrab disapa Gus Coy, mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik. Gus Coy mengaku heran, tiba-tiba kasus tersebut diusut saat Caimin mau deklarasi cawapres. Dia meminta KPK bisa menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai tupoksi penegakan hukum. Sebagai informasi, KPK hingga saat ini sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri membenarkan tersangka korupsi terdiri dari 2 aparatur sipil negara atau ASN dan 1 pihak swasta. Ali mengungkapkan saat ini penyidik lembaga anti rasuah masih melakukan pengumpulan alat bukti serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait perkara tersebut. Lebih lanjut, dia mengungkapkan, penyidik KPK menduga ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus dugaan korupsi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.